Wow, mantap! Merinding dan bikin fans Indonesia auto bahagia. Media Belanda akhirnya kuak dan bocorkan terang-terangan tentang 5 pemain keturunan Grade A elite Eropa yang akan segera perkuat Indonesia dan sedang diproses berkas-berkasnya untuk dinaturalisasi bulan September ini. Nomor 1 ada Pascal Struij, striker grade A kelas dunia yang memiliki market value seharga skuad timnas Indonesia sekarang 300 miliar rupiah. Kabarnya Pascal Struij sudah menghubungi PSSI untuk segera terbang ke Indonesia. Penasaran bagaimana informasi selengkapnya? Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Penjelasannya hanya di sini. Yes, akhirnya setelah lama ditunggu resmi juga, Mauro Zylstra, pemain keturunan yang murni striker ini akhirnya sudah tiba di Jakarta pagi ini dan sudah disambut oleh Erick Thohir dan staf PSSI lainnya. Berkas-berkas Mauro Zylstra sudah beres dan sudah siap untuk dinaturalisasi mengucap sumpah WNI pada siang hari ini. Dan kabarnya Mauro sudah bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Bahrain di bulan Oktober nanti, debut bersama Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Mauro Zylstra komentari proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kira-kira apakah Mauro akan dinaturalisasi usai Mads dan Eliano Reijnders? Temukan informasi selengkapnya di sini. Yes, hari ini kita dihujani berita baik untuk timnas Indonesia. Ex-Jo PSSI Arya Sinulinga keceplosan dan bocorkan bahwa Jairo Riedewald, pemain keturunan Grade A kelas Eropa ini, sudah tiba di Indonesia siang hari ini, tetapi masih ditutup-tutupi oleh PSSI agar media Indonesia tidak ricuh dan akan jadi kejutan besar bagi timnas Indonesia seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kabarnya Jairo Riedewald akan segera dinaturalisasi dan menjadi WNI setelah Mads Hilgers dan Eliano menjalani sumpah WNI. Jairo akan debut membela timnas Indonesia melawan Bahrain bulan Oktober di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi kabarnya memang Jairo Riedewald dibocorkan akan segera menjalani proses naturalisasi segera bela timnas Indonesia. Penasaran bagaimana informasi lengkapnya? Begini kronologinya hanya di sini. Waduh, apa-apaan ini? Bung Towel bikin aliansi pengamat bola ecek-ecek yang suka hina dan provokasi naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Sekarang ada pengamat bola baru yang tentang dan marah-marah sendiri di sosmed karena timnas Indonesia kita banyak memakai pemain diaspora di Piala Dunia 2026 kemarin. Dikabarkan gara-gara Bung Towel dan pengamat sepak bola gak jelas ini yang tentang dan beri komentar negatif soal naturalisasi pemain. Jadinya Mads Hilgers dan Eliano diancam batal naturalisasi dan sumpah WNI. Dasar sampah masyarakat Indonesia, gak tahu diuntung, malah mencemari dan menghambat perkembangan timnas Indonesia. Kira-kira harus kita apain ya Bung Towel dan aliansi pengamat sepak bola ecek-ecek ini? Presiden Jokowi langsung turun tangan mendengar berita ini. Begini penjelasan lanjutnya yang bikin fans timnas Indonesia marah dan emosi. Super duper fantastis. Pemain striker Jepang Wataru Endo nilai Indonesia menjadi lawan yang paling sulit dihadapi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.
Wataru Endo akui kehebatan dan kekuatan timnas Indonesia yang sekarang tak bisa dianggap remeh dan bisa menjadi ancaman bagi Jepang dan menjadi runner-up di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Bahkan para pemain timnas Jepang seperti Mitoma dan Kubo sempat masih takut dan trauma karena Indonesia memiliki bek ganas seperti Justin Hubner dan Jordi Amat. Bahkan sekarang ada kiper kelas dunia yang tampil clean sheet saat melawan Arab Saudi dan Australia kemarin. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Wataru Endo nilai laga lawan Indonesia tidak akan mudah dan menjadi ancaman bagi Jepang. Kok bisa ya Jepang takut sama Indonesia? Begini informasi lengkapnya. Mantap! Gini dong, pelatih Bahrain ketakutan ketar-ketir. Dan kabarnya akan kibarkan bendera putih untuk menyerah sebelum melawan Indonesia di bulan Oktober nanti. Pelatih Bahrain sampai minta tolong bantuan FIFA untuk undur diri pertandingan melawan Indonesia. Bikin fans Indonesia dan Shin Tae-yong bahagia sampai pesta pora di jalanan. Ini juga disebabkan karena Indonesia kedatangan back grade A kelas dunia yang memiliki market value seharga 121 miliar rupiah, yaitu Mads Hilgers. Jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya pelatih timnas Bahrain ketakutan jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini efek Mads Hilgers dan Eliano Reijnders? Begini respon dari Shin Tae-yong tentang berita ini. Yes, mantap! Usai Indonesia seri imbang menahan Australia dan Arab Saudi kemarin, Shin Tae-yong langsung beri kabar baik bagi fans timnas Indonesia. Langsung datangkan dan panggil Jordi Amat, bek ganas timnas Indonesia yang seringkali duel dan menahan serangan dari prime Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat masih di Real Madrid. Jordi Amat yang sudah sembuh dari cederanya akan siap memperkuat lini belakang timnas Indonesia bulan Oktober nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Bahrain. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya kondisi membaik, Jordi Amat tak sabar kembali ke timnas Indonesia bulan Oktober nanti melawan Bahrain. Penasaran bagaimana line up timnas Indonesia saat melawan Bahrain nanti? Pastikan simak beritanya sehabis ini. Menyala Bang J. Idzas suarakan akan bantai AC Milan di pertandingan Serie A Venezia FC melawan AC Milan nanti malam. Idzas cetak gol pertama di menit 18 bantai bungkam dan buat malu pemain bintang top kelas dunia Tijani Reijnders yang tolak untuk bela timnas Indonesia dan malah pilih untuk bela timnas Belanda. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang beritanya prediksi Serie A AC Milan versus Venezia, back timnas Indonesia Idzas bertemu pemain kelas dunia Tijani Reijnders yang tolak bela timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana ya pertandingan seru antar pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini? Begini penjelasan dan kronologi lengkapnya sampai Idzas kebawa emosi dan jegal Tijani Reijnders. Mampus, rasain, dasar negara sampah tidak berkembang. Vietnam semakin merana menderita kekalahan 3 kali beruntun. Jadi aib dan parasit bagi Asia Tenggara. Bikin malu saja Indonesia yang levelnya sudah jauh di atas negara-negara di Asia Tenggara. Pelatih Vietnam malah maki-maki dan marah-marah ejek timnas Indonesia negara hoki dan beruntung masuk ke Piala Dunia. Fans timnas Indonesia dan Shin Tae-yong tidak terima.
langsung datangi pelatih Vietnam dan ajak duel di tengah lapang. FIFA langsung hukum Vietnam dikeluarkan dan diskualifikasi di Piala AFF Senior 2024 bulan Desember nanti. Dan beri hadiah ke Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026 tanpa harus bertanding melawan Bahrain dan Cina serta Jepang. Ini menjadi tuntutanku ke FIFA karena Vietnam sudah injak-injak Indonesia. Penasaran bagaimana Vietnam diberi hukuman sama FIFA? Pastikan kalian simak beritanya sampai habis. Begini penjelasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera perkuat timnas Indonesia, ada Pascal Struijk. Voetbal Primeur menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra dalam kurung FC Volendam Ustrip 21, Ole Romani dalam kurung FC Utrecht, Jairo Riedewald dalam kurung Royal Antwerp FC, Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen, dan Pascal Struijk dalam kurung Leeds United. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro dalam kurung Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia Jairo Riedewald semakin positif tentang itu, dan saya pikir itu Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, kata salah seorang host di podcast garapan Voetbal Primeur. Ole Romani juga masih berlangsung dalam kurung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, lanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, back Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, lanjutnya. Mauro Zijlstra komentari proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Zijlstra ikut mengomentari proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Pemain FC Volendam Ustrip 21 itu menilai kedua pemain tadi punya kualitas dan akan berdampak positif untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, Mads dan Eliano saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zijlstra pun mendukung penuh proses naturalisasi Mads dan Eliano. Pasalnya dia yakini kedua pemain akan memberikan warna untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Ya, saya pikir terutama Hilgers adalah tambahan kelas atas untuk skuad menurut saya, kata Mauro dilansir dari kanal YouTube Football Primeur Jumat dalam kurung 13 September 2024. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora Dito Aryo Tejo memastikan berkas naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Namun kedua pemain itu harus merampungkan beberapa tahapan lagi sebelum dapat membela timnas Indonesia. Alhamdulillah, untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden.
Dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR, kata Dito di DPR RI. Kamis 12/9/2024. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Voetbal Primeur membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro, dalam kurung Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka dalam kurung PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dalam kurung menjadi WNI dan saya pikir itu dalam kurung Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, kata sang host. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun dalam kurung 2017 hingga 2024 berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Bung Towel kritik kebijakan naturalisasi. Begini respons pemain keturunan. Sosok pengamat sepak bola, Bung Towel sempat jadi sorotan lantaran mengkritik kebijakan naturalisasi yang dilakukan PSSI dan pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam kurung STY. Bagi Bung Towel, PSSI dianggap terlalu gencar melakukan naturalisasi pemain. Di matanya, hal itu membuat kompetisi Liga 1 yang sejatinya menjadi ajang untuk mencetak pemain timnas seperti dikesampingkan. Hingga kini tercatat sudah puluhan pemain dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Terbaru PSSI menaturalisasi pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk pada Selasa 4 Juni 2024 lalu. Pertanyaan kritisnya adalah akselerasi naturalisasi ini sampai kapan? Kemudian seberapa banyak? Kata Towel. Mengenai kritik Towel tersebut, penerjemah STY di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo atau JJ memberi penjelasan di podcast. JJ mengatakan bahwa STY tidak pernah menanggapi berbagai kritik yang diarahkan padanya. Menurut dia, sebagai pengamat sepak bola di Indonesia, Bung Towel berhak berbicara apapun seputar kulit bundar. Kita hargai aja apa yang dia bicarakan, terserah siapa yang mau terima atau enggak, balik ke masing-masing, imbuhnya. Adapun JJ mengungkap bahwa pemain keturunan juga tidak pernah menanggapi kritik yang dilontarkan Bung Towel. Para pemain, kata dia, hanya fokus untuk memenangkan pertandingan. Pemain calon lawan timnas Indonesia Wataru Endo nilai laga lawan Indonesia tak mudah, ini harapannya. Pemain yang akan dilawan timnas Indonesia yakni Wataru Endo menilai laga Jepang melawan Australia dan Arab Saudi tidak akan berjalan mulus. Wataru Endo sukses membantu Jepang meraih poin maksimal pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Liverpool itu menjadi starter saat Jepang melawan Cina dan Bahrain. Bahkan dia menjabat sebagai kapten tim.
Endo bermain 71 menit saat Jepang mengalahkan Cina dengan skor 7-0 di Saitama Stadium 5 September 2024. Ia menyumbang 1 gol saat mengalahkan Bahrain dengan skor 5-0 di Stadion Nasional Bahrain pada 10 September 2024. Endo bermain sepanjang pertandingan. Setelah meraih kemenangan besar pada 2 laga di atas, Jepang dihadapkan 2 tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia, di mana kedua tim itu ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 dan 0-0. Endo menilai laga melawan Arab Saudi dan Australia sulit. Saya pikir lawan akan menyerang saya dengan sekuat tenaga, kata Endo dikutip dari Nikkan Sports. Ini jelas bukan pertandingan yang mudah, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu berharap timnya bisa bermain dengan sabar. Pelatih timnas Bahrain ketakutan jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, efek Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di markas mereka pada Kamis, 10 Oktober 2024. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan takkan ada laga yang mudah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mencontohkan keberhasilan timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua grup C Selasa 10 September 2024. Fakta itu menunjukkan Bahrain bisa terpeleset saat menjamu timnas Indonesia. Tidak ada laga yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim hebat, kata Dragan. Contohnya Indonesia. Di pertandingan terakhir, mereka menahan Australia 0-0, lanjut pelatih 59 tahun ini. Meski begitu, Dragan Talajic tak mau jika skuad asuhannya terlihat inferior di hadapan timnas Indonesia. Ia mengatakan Bahrain lebih baik dari timnas Indonesia. Penilaian itu muncul karena di 2 laga awal grup C, Bahrain mendapatkan 3 poin hasil menang 1-0 atas Australia, serta tumbang 0-5 dari Jepang. Di sisi lain, timnas Indonesia meraup 2 poin hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Kondisi membaik, Jordi Amat tak sabar kembali ke timnas Indonesia. Jordi Amat harus absen membela timnas Indonesia dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Amat diketahui mengalami cedera. Jordi Amat sangat menyesalkan kegagalannya membela timnas Indonesia. Namun pemain berusia 32 tahun tersebut tetap merasa bangga pada perjuangan skuad Garuda. Diketahui timnas Indonesia meraih hasil apik dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut menahan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Saat ini, Jordi Amat sedang dalam tahap pemulihan. Mantan pemain Espanyol tersebut berharap segera pulih dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Pemulihan berjalan dengan baik, pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar, ujarnya. Jordi Amat bisa dikatakan sudah cukup uzur. Sosok yang pernah bermain untuk Swansea City tersebut saat ini berusia 32 tahun. Meski demikian, Jordi Amat masih sangat bisa diandalkan di lini belakang timnas Indonesia, terutama untuk memimpin para pemain belakang lain yang masih muda. Saat ini, Jordi Amat sudah memiliki 16 caps di timnas Indonesia. Sang bek juga sudah mencetak 1 gol untuk skuad Garuda.
Prediksi Liga Italia AC Milan versus Venezia, bek timnas Indonesia, Jay Itzes bertemu pemain kelas dunia. Laga menarik tersaji pada pekan keempat Serie A 2024/2025, di mana AC Milan akan menjamu Venezia pada Minggu dalam kurung 14 September 2024 dini hari pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Menarik karena Venezia akan diperkuat oleh pemain timnas Indonesia yaitu Jay Itzes. Sosok Jay Itzes akan melawan banyak pemain bintang. Nama-nama Rafael Lau, Theo Hernandez, Mike Maignan, sampai Christian Pulisic akan menjadi tantangan menarik untuk Jay Itzes, kapten timnas Indonesia. Bukan cuma itu, Jay Itzes juga akan bersua pemain timnas Belanda yang memperkuat AC Milan, Tijjani Reijnders. Sosok Tijjani tentu sangat menarik. Pasalnya Tijjani seperti Jay Itzes sama-sama punya darah Indonesia. Liano Reijnders, adik dari Tijjani, bahkan sudah mengungkapkan kesediaan memperkuat timnas Indonesia. Tentu kans Jay Itzes dan Venezia menyakiti AC Milan sangat besar karena anak asuh Paulo Fonseca mengawali Serie A 2024/2025 dengan tidak baik. AC Milan sudah melewati 3 pertandingan tanpa kemenangan. Rinciannya hanya 2 kali imbang dan sekali kalah. Ditambah Venezia akan tampil di depan pendukung sendiri. Tentu diharapkan bisa menambah motivasi Jayu Itzes dan kawan-kawan. Timnas Vietnam yang semakin merana menderita 3 kekalahan beruntun. Timnas Vietnam sedang mengalami periode buruk. Skuad The Golden Star Warriors terus menuai hasil yang kurang memuaskan. Bahkan 3 kekalahan beruntun diderita oleh timnas Vietnam dalam 3 pertandingan terbaru mereka. Tren kekalahan itu dimulai di kandang Irak dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu. Terbaru, timnas Vietnam 2 kali berlaga di kandang sendiri dalam laga uji coba selama September. Dalam 2 laga itu, Philip Nguyen DKK kalah dari timnas Rusia dan timnas Thailand. Timnas Vietnam kalah 0-3 dari Rusia. Saat menghadapi Thailand, mereka kembali menelan kekalahan 1-2. Sialnya 2 kekalahan itu dialami di kandang sendiri Stadion My Dinh, Hanoi. Saat ini, timnas Vietnam ditukangi oleh Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu menggantikan posisi Philippe Troussier yang dipecat Juni lalu. 2 pelatih itu masih belum bisa memenuhi ekspektasi publik Vietnam. Apalagi untuk bisa meneruskan pekerjaan apik yang sebelumnya dilakukan Park Hang-seo. Diketahui Park Hang-seo memang sangat dicintai oleh publik Vietnam. Di bawah asuhan Park, mereka bahkan bisa berlaga hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022.